Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan kita dapat beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini, kita datang menyembah Dia. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, haleluya, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi
kasih-Mu, suruh isi hatiku, Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, oh tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Pagi hari ini sungguh kami menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, kami mau membesarkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersorak-sorai bagi-Mu Bapa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Aku mau selalu bersyukur.
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dengan pujian-pujian kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita bawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Hati yang rindu untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku Tuhan, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan.
buat pengorbanan-Mu bagi kami. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, buat karya-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih sebab Engkau baik bagi kami. Tiba saatnya pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami buka hati, pikiran kami, telinga kami tertuju kepada firman-Mu. Mari Tuhan berfirman melalui hamba-Mu. Tuhan berbicara apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Kami siap untuk diperbaharui dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang oleh karena kemurahan Tuhan pagi ini kita sedang beribadah kepada Tuhan walaupun melalui ibadah online ya, karena melihat situasi keadaan saat ini. Saya yakin sukacita Allah tetap menyertai kita bersama. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar kembali dari kebenaran firman Allah. Ada beberapa hal yang kita diingatkan kembali oleh firman Allah. Mungkin hal ini sudah sering ya kita baca atau sering kita dengar ayat-ayat ini. Tetapi kiranya ini boleh mengingatkan saya dan saudara kembali betapa pentingnya ya kita diingatkan lagi bagaimana kasih kita, bagaimana cinta kita kepada Dia, bagaimana sikap hati kita ya sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Ya, seperti tema pagi hari ini, siapakah yang akan memisahkan kita ya dari kasih Kristus? Satu pertanyaan yang mungkin tidak mudah untuk langsung dijawab ya, sebab hal ini akan perlu dibuktikan bagaimana ya kasih kita kepada Dia. Tidak cukup hanya kita berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, tetapi bagaimana dengan rintangan-rintangan, dengan hal-hal yang kita hadapi, apakah itu akan tetap mengatakan bahwa kita masih mengasihi Dia? Ya, seperti tema ini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Coba kita baca dulu dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 34. Roma 8 ayat yang ke-34 sampai 39, saya baca semua ya. Roma pasal yang ke-8 ayat 34 sampai 39. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun semua makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bisa berkata amin, saudara. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Allah yang kita seringkali baca, renungkan, ya, bahwa terbukti, ya, bahwa Allah berperan penuh dalam hidup orang percaya. Kalau saja kita mengerti, ya, bahwa perhatiannya itu sungguh tidak terbatas. Seharusnya tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan atau menceraikan kita dari kasih Kristus. Ya. Karena apa? Karena begitu perhatiannya Allah dalam hidup kita. Dia penuh perhatian, dia sangat berperan dalam hidup kita. Haleluya. Bahkan sungguh tidak terbatas perhatiannya yang kita rasakan dalam hidup ini. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, suratan Roma, ya, yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya, kurang lebih 55 sampai 58 sebelum Masehi, ya, memberi penjelasan secara lengkap mengenai bagaimana cara, ya, pembenaran Allah melalui iman. Kalau kita tadi sudah baca dari ayat-ayat yang kita baca, dikatakan di ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, ia telah bangkit, ya, yang sudah duduk di sebelah kanan Allah. Dikatakan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, saudara, pagi hari ini, ya, sebagai minggu pertama kita selalu mengadakan perjamuan suci, ya, mengingat bagaimana Yesus sudah mati, ya, buat saya dan saudara. Dia rela berkorban mati buat saya dan saudara, ya. Bahkan dikatakan oleh ayat ini bukan cuma mati, dia juga bangkit dan dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan bukan cuma duduk di situ, bahkan dikatakan ayat ini dia menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Ya. Inilah peran Allah yang kita sembah, ya. Nah, saudara, dikatakan tadi, ya, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Kesukarankah dikatakan, ya, atau penindasan, atau sengsara, kesesakan, atau aniaya dikatakan, bahkan mungkin keadaan bertelanjang, terjemahan lama katakan keadaan bertelanjang, atau bahaya, atau pedang dikatakan, ya, saudara. Sebut saja, ya, pencobaan-pencobaan, ya, yang Allah luaskan untuk dialami oleh orang-orang percaya, ya, di dunia ini. Saudara, memang merupakan, ya, musuh yang paling ditakuti, ya, oleh daging, yaitu, ya, juga yang ditakuti oleh pikiran dan perasaan kita dan sebagainya. Yaitu salah satunya, ya, mungkin kesukaran, penindasan, kesesakan dan sebagainya. Kalau kita lihat coba di dalam Roma tadi, Roma pasal 8 di ayat 35, saya bacakan di ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, dikatakan oleh ayat ini. Namun saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, di sini Rasul Paulus katakan, ya,
kita tidak melakukannya dengan kekuatan sendiri. Menghadapi tekanan, menghadapi aniaya, menghadapi penindasan, menghadapi mungkin kesesakan, ya, bahkan juga dikatakan pedang dan sebagainya. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kita tidak melakukan dengan kekuatan sendiri, melainkan oleh kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kita tidak dengan kekuatan sendiri. Kalau kita dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Tetapi kita yakin bahwa kita tidak sendiri. Kita bersama dengan Dia. Ada kekuatan dari Roh Kudus. Ada kuasa Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Rasul Paulus meyakinkan jemaat, ya, di dalam Roma tadi, supaya mereka sadar bahwa hidup mereka yang sudah ada dalam jaminan kasih dan kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Yakinilah saudara bahwa hidup saya dan saudara sudah ada dalam jaminan kasih dan kuasanya. Juga dapat penuh dengan kemenangan dikatakan, ya. Kita akan mengalami kemenangan-kemenangan. Bukan saja jaminan kuasanya menyertai kita, tetapi kita akan disertai dengan kemenangan-kemenangan, ya. Di ayat 37 tadi dikatakan sampai ayat 39. Coba saya akan ulang, ya. Roma pasal 8 tadi ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat ini begitu jelas, kita adalah orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Dia yang mengasihi kita. Oleh karena Dia memberikan kita kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Bukan saja jaminan, ya, bahwa Dia akan menyertai hidup kita, tetapi Dia juga akan memberikan kemenangan-kemenangan di saat kita menghadapi pencobaan, di saat kita menghadapi tekanan yang berat, ya. Di saat kita mungkin menghadapi aniaya, tapi kita punya kemenangan. Ayat 38 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat, baca ini ayat, ya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, dan ini juga mengingatkan saya dan saudara yang saat ini kita hidup di akhir zaman, bahwa dikatakan kita yakin bahwa maut sekalipun, siapapun, dikatakan oleh ayat ini, baik malaikat-malaikat siapapun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ada waktunya kita pun tidak berdaya menghadapi pencobaan-pencobaan dalam mengiring Tuhan di tengah-tengah pelayanan. Ya, mungkin ada tekanan-tekanan, pencobaan-pencobaan, ya. Ada waktunya kita sepertinya tidak berdaya lagi untuk menghadapi itu. Rasa-rasanya sudah tidak ada kekuatan ini. Gak sanggup lagi seolah-olah. Sepertinya hilang semua kekuatan ini. Tetapi Paulus mengingatkan, ya, kepada jemaat di Roma, dan juga bagi saya dan saudara yang dapat membaca kebenaran ini,
bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Haleluya. Baik itu pencobaan, baik itu tekanan yang berat. Sebab kita yakin, ya. Mengapa? Ya. Mungkin saja ya kita tidak memanfaatkan kuasa Tuhan, ya. Kalau saat-saat kita mungkin lemah, rasanya tidak berdaya lagi, gak kuat rasanya, gak sanggup lagi. Mengapa? Mungkin saja kita tidak memanfaatkan ya kuasa-kuasa Tuhan, ya. Yaitu tadi dikatakan bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan oleh kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dikatakan. Kalau kita menggunakan kuasa Roh Kudus, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang tak berdaya lagi, menjadi orang yang berputus asa, tetapi kita adalah orang-orang pemenang dikatakan tadi. Ya. Jadi saudara, mungkin ada saatnya kita tidak berdaya lagi menghadapi pencobaan. Karena mungkin kita tidak memanfaatkan kuasa-kuasa Tuhan. Melainkan kita berperang dengan kekuatan sendiri. Merasa sanggup berperang sendiri, merasa sanggup menghadapi sendiri. Sehingga mungkin kita menjadi orang-orang yang tak berdaya lagi. Saudara, memang daging kita lebih banyak berperan ya daripada kuasa Allah di dalam hati kita. Karena kita masih hidup dengan daging ini. Ya. Masih ada kehendak, ada kemauan, ada ego kita dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang kita sepertinya kita mau berusaha dengan kekuatan sendiri. Daripada mengikuti suara Allah atau kehendak Allah di dalam hati kita. Itulah sebabnya mengapa seringkali di saat kita berperang, di saat kita menghadapi tekanan-tekanan, pencobaan-pencobaan, rasanya kita menjadi orang yang tak berdaya lagi. Gak sanggup lagi. Karena kita seringkali menggunakan kekuatan sendiri. Haleluya. Tetapi Paulus mengingatkan kita bersama. Ya, dalam pembacaan Roma ini. Bagaimana Paulus mengingatkan bahwa kita tidak berperang dengan kekuatan sendiri. Jangan berperang dengan kekuatan sendiri. Kita gak akan sanggup. Melainkan menggunakan kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Kristus. Kristus dibangkitkan karena pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Yesus yang dikubur, tetapi dia bangkit karena pekerjaan Roh Kudus. Dan begitu juga waktu Maria hamil, ya. Bukan karena hasil pekerjaan manusia, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Maria adalah dikatakan perawan, ya. Belum berhubungan dengan laki-laki, tetapi dia mengandung karena pekerjaan Roh Kudus. Itulah kuasa Roh Kudus, itulah pekerjaan Roh Kudus yang juga membangkitkan Kristus dari kematian. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, mengapa orang-orang percaya ya yang tahan menghadapi kesulitan, baik itu di tempat pekerjaan, baik juga ya di sekolah mungkin, di tempat di pergaulan dunia, ya bisa dapat menerobos ya segala kendala walaupun itu berat, ya. Mengapa bisa, ya, saudara? Tetapi dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi atau juga mengiring Tuhan, baik dalam melayani Tuhan, ya, dalam beribadah kepada Tuhan dan sebagainya, ya, bisa tahan, bisa sanggup. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya. Apa sebabnya? Ada orang-orang yang tidak sanggup lagi, tidak mungkin lagi, gak bisa lagi, ya. Tidak bisa lagi mengiring Tuhan, tidak lagi melayani Tuhan, tidak bisa setia dan sebagainya. Padahal saudara, yang membuat kita hidup dikatakan tadi, ya,
adalah karena Kristus. Kita kuat karena Kristus. Mengapa kita tidak sanggup setia? Mengapa kita tidak mau tetap setia melayani Tuhan? Mengapa kita tidak mau tulus ya melakukan hal kepada Tuhan? Ya, saudara, padahal kita hidup itu karena Kristus. Yang membuat kita hidup adalah Kristus. Haleluya. Berkat Tuhan, haleluya. Ya. Yang kita rasakan dalam hidup ini, dalam tubuh ini, itu karena Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, berkat Tuhan dengan tubuh yang sehat ya adalah karena Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia yang memberkati kita, karena Allah yang berkuasa atas hidup kita. Ya, Dia yang berkuasa juga atas kematian. Kita ada karena Kristus. Puji Tuhan. Itulah sebabnya saudara, ya. Kalau kita mau mengingat kembali bagaimana pengorbanan Yesus, kasih-Nya yang tak terbatas kepada kita, ya. Dia rela mati di atas kayu salib hanya karena supaya kita ditebus dosanya. Sebab tidak ada darah yang suci yang dapat menebus dosa manusia kecuali darah Yesus yang tak ada dosa, tak ada celah. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah dan perlu ditebus. Kalau tidak ditebus, maka kita akan binasa. Tetapi oleh anugerah Allah, kita boleh mengalami pembenaran. Haleluya. Dan kita boleh diampuni dosa kita karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Ya. Darahnya tercurah. Sebentar kita akan ya minum anggur sebagai lambang darah Yesus. Karena melambangkan itu darah Yesus. Haleluya. Yang sudah tercurah buat saya dan saudara. Karena Dia mati buat saya dan saudara. Karena Dia cinta kita. Bukan hanya itu. Tidak cukup hanya Dia melakukan pengorbanan sampai mati di atas kayu salib. Dikatakan setelah Dia bangkit pun Dia tetap menjadi pembela bagi kita. Dan saat kita hidup di dunia ini, kita bisa rasakan berkat Tuhan dengan tubuh yang sehat, ya. Dan kita juga boleh menikmati berkat, haleluya. Dan kita bisa hidup karena Tuhan. Sampai saat ini, kalau kita ada itu karena kemurahan Tuhan. Karena kuasa Allah yang menyertai hidup kita, ya. Itu karena pembelaannya. Lalu siapakah, kata Paulus, yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, ya, pencobaankah, tekanankah? Paulus berkata, kalau kita mau ingat kemurahannya, kalau kita mau ingat bagaimana kita ada karena Dia, maka tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Puji Tuhan. Ya, kalau toh Tuhan luaskan, Tuhan izinkan, pencobaan datang, tekanan datang, saya yakin Dia cinta kita. Kalau Dia mau izinkan itu, meluaskan itu terjadi dalam hidup kita, karena Dia ingin kita menjadi seorang pemenang. Haleluya. Kita dapat melatih iman ini menjadi orang-orang yang makin teguh imannya, menjadi seperti dikatakan kayak emas yang sedang dibakar perapian, semakin murni. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Dan kita akan mengalami juga, ya, pengalaman-pengalaman bagaimana berjalan dengan Dia, bagaimana kita melewati segala hal bersama dengan Dia. Kita tidak sendiri karena kita yakin kita bersama dengan Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan membuktikan kepada Raja Saul dan juga bangsa Israel yang besar, ya, lengkap dengan pasukan militernya. Bahkan mereka boleh mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Puji Tuhan. Karena apa? Allah membuktikan penyertaannya. Allah ingin menunjukkan kepada Raja Saul bahwa Allah juga dapat melakukan perkara yang besar kalau beserta dengan Dia
dan mengandalkan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh alami ya pembenaran, kita boleh alami kemenangan demi kemenangan ya, seperti tadi saya katakan bangsa Israel yang besar boleh mengalami kemenangan gilang gemilang. Puji Tuhan. Itu ada dalam kuat kuasanya. Karena ada dalam kuat kuasanya. Melalui hidup Daud yang sederhana ya. Serta kalau saudara perhatikan dari kebenaran firman Allah, saya tidak bacakan di sini, bagaimana Daud juga mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Dia dapat mengalahkan Goliat yang besar. Daud yang sederhana, Daud yang kebiasaannya hanya mungkin dia cuma menggembalakan domba. Tidak punya keahlian, ya, tidak punya satu kelebihan dalam mungkin memanah atau juga melakukan hal-hal dengan seperti orang-orang militer yang lain, pasukan militer yang lain. Tetapi dikatakan Daud orang yang sederhana, ya. Cuma ada dikatakan umban atau ketepil ya yang ada di tangannya. Musuh Israel yang sudah lebih dari 40 hari mengancam, menghina ya, bahkan siap memusnahkan mereka. Ya, saudara, dapat dikalahkan oleh Daud yang sederhana. Hanya lewat umban, hanya lewat ketepil ya. Dia dapat mengalahkan Daud yang tadinya dia ya menghina bangsa Israel. Mereka mau menghabiskan bangsa Israel dan mereka mengancam ya saudara, tetapi Tuhan pakai lewat Daud yang sederhana, lewat kuasanya, haleluya, menyertai Daud. Dan Daud dapat mengalahkan Goliat. Goliat yang dikatakan seperti bukan normalnya manusia, seperti biasa, seperti raksasa, seperti keturunan raksasa. Tingginya melebihi dari Daud, ya. Kekuatannya melebihi dari Daud, kehebatannya lebih dari Daud, pengalaman berperang lebih dari Daud, saudara. Tapi dikatakan Goliat mati di tangan Daud. Daud yang sederhana. Haleluya. Puji Tuhan. Allah dapat pakai kita semua. Ya, mungkin kita adalah orang-orang yang sederhana di dunia ini. Jangan takut. Kalau ada kuat kuasa Allah menyertai hidup kita, maka kita menjadi pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan akan pakai kita walaupun kita adalah orang-orang yang sederhana. Puji Tuhan. Saudara, kalau mau lihat mengapa Daud ya dapat mengalahkan Goliat yang besar, Goliat yang kuat, yang kokoh, ya. Padahal Daud sederhana. Apa kuncinya? Ya. Mengapa dia bisa mengalahkan? Haleluya. Kuncinya, perhatikan baik-baik. Ya. Supaya ini menjadi juga pengalaman hidup kita. Supaya kita juga punya satu kerinduan seperti Daud. Walaupun kita ini orang yang sederhana, orang yang biasa, tidak punya kekuatan yang hebat dengan orang lain. Tetapi kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Baik itu pencobaan, baik tekanan hidup, gelombang hidup ini. Ya, saudara, karena tahu kuncinya. Ya, karena apa? Kuncinya. Karena Daud ya mempunyai pengalaman bergaul dengan Tuhan. Daud itu suka bergaul dengan Tuhan. Punya pergaulan bergaul dengan Tuhan. Punya pengalaman bergaul dengan Tuhan. Kalau kita terus bergaul dengan Tuhan, maka kuasa itu terus akan mengalir di hidup kita. Kuat kuasanya akan menyertai hidup kita. Haleluya. Karena kita bergaul dengan Dia. Puji Tuhan. Ya.
Daud mempunyai pengalaman bergaul dengan Tuhan. Hidupnya itu dikuasai oleh Roh Allah, bukan dikuasai oleh kedagingannya, tetapi yang menguasai seluruh hidup Daud adalah kuasa Allah. Kalau kita memiliki kuasa Allah, ya, dan kita bergaul erat dengan Dia, kita dapat mengalahkan segala musuh-musuh kita. Haleluya, ya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, karena ada kuasa Allah menyertai hidup kita. Coba kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-46 sampai 50. 1 Samuel 17 ayat 46 sampai 50. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang-orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Begitu jelas, saudara, dikatakan di sini, Filistin, orang Filistin ini, Goliat ini dikalahkan oleh Daud tanpa pedang di tangannya. Puji Tuhan, karena Roh Allah menyertai hidupnya. Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Sungguh Tuhan itu baik dan suci kasih-Nya, ya. Kasih Allah itu, ya, tak ada bandingannya, ya. Tidak ada bandingannya. Dia rela mati karena Dia cinta seisi dunia ini. Puji Tuhan. Padahal Dia adalah Allah yang seharusnya tinggal di sorga. Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang besar. Dia seharusnya tinggal di surga, tetapi Dia rela datang ke dunia. Dia menjadi manusia dan Dia harus mati di atas kayu salib karena kasih-Nya yang suci. Haleluya. Puji Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih-Nya yang begitu besar, kasih-Nya yang tak ada tandingannya. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya? Haleluya. Kalau kita mengerti kasih Allah yang tak terhitung di dalam hidup ini, ya, maka kita bisa berkata, Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Haleluya. Pedangkah, apapun, ya, karena kita tahu Tuhan itu dekat dengan kita dan kita bergaul erat dengan Dia. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang di rumah, ya, siapkan anggur, roti, anggur, ya, yang kau sudah siapkan di rumah, ya, masing-masing menyiapkan. Sebentar kita akan mengadakan perjamuan suci.
Bagi bapak-bapak di rumah, sebagai imam, engkau dapat membagikan perjamuan suci kepada seisi rumahmu. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga kita semua boleh diberkati. Firman Allah berkata, siapa yang makan dan minum perjamuan dengan benar. Perhatikan kata-kata dengan benar, yaitu hidup dalam kebenaran. Kalau ada dosa, minta ampun sebelum engkau melakukan perjamuan suci, supaya perjamuan suci ini boleh memberkati kita bersama. Kita semua diberkati lewat perjamuan suci. Haleluya. Karena hidup kita benar, hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Sehingga roti ini melambangkan tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan karena kita. Akan menyatu di hidup kita, akan menjadi berarti kepada kita. Karena kita mencintai Dia, mengimani, ya, percaya kepada Dia. Dia mati buat saya dan saudara. Haleluya. Nyanyikan pujian ini pada satu bukit jauh dari sini. Satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Bait kedua. Oh, kayu yang kasar dihinakan dunia, bawa kelepasanku tetap. Bagiku sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus semua dosaku. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Jangan dimakan dulu, jangan diminum dulu. Roti ini sebagai lambang tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan. Kita angkat dengan tangan kanan kita ke atas. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa Engkau sudah mati buat kami, sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Kami tahu kalau kami bergaul erat dengan Engkau,
Kami punya kekuatan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Engkau mau mati buat kami. Engkau mau dipecahkan tubuh-Mu karena kami. Di tangan kami ada tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan karena kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat perjamuan suci ini membawa berkat bagi kami yang percaya. Yang sakit akan disembuhkan, yang dalam persoalan, dalam masalah apapun Engkau akan jamak dengan mujizat yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, tubuh-Mu akan menjadi berkat bagi kami, karena kami percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami, karena Engkau rela mati buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menebus dosa kami, karena kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur ini sebagai lambang darah Yesus dengan tangan-tangan kita ke atas. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu tercurah karena dosa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, yaitu setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu menyatu dengan darah kami, karena kami percaya Yesus mati karena dosa kami. Terima kasih, Engkau rela mati buat kami. Engkau mau berkorban buat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin Tuhan, yang percaya akan melihat kuasa Allah. Engkau akan bekerja di tengah-tengah hidup kami. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan memiliki kuasa Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan, baik seluruh jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana, dimanapun mereka berada, baik yang di dalam kota, di luar kota, di mana mereka berada saat ini. Khususnya kami berdoa untuk jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Baik juga kalau mungkin ada anak-anak Tuhan yang juga ikut dalam ibadah online ini. Turunkanlah berkat-Mu di atasnya. Engkau sertai langkahnya, berikan kekuatan baru dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi pencobaan, menjadi pemenang-pemenang di dalam Yesus. Mengimani bahwa kalau kita bergaul erat dengan Dia, akan ada kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita. Kita akan kuat, kita akan mampu menghadapi apapun, karena bukan kekuatan sendiri, bersama dengan Engkau. Berkati rumah tangganya, biarlah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang manis, harmonis, kuat, diberkati Allah di dalam nama Yesus. Bersama seluruh keluarga anak-anaknya diberkati oleh Allah. Usaha pekerjaannya, apa saja yang dikerjakan tangannya, diberkati Allah. Yang buka usaha baru, perintisan-perintisan dalam usaha yang baru, mereka yang bekerja usaha sendiri, apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, di dalam nama Yesus berkati mereka Tuhan. Yang sakit juga sembuhkan. Kalau ada sakit penyakit mengganggu tubuh jemaat-Mu, ada permohonan-permohonan doa untuk keluarga mereka yang sedang terganggu kesehatannya,
keluarga dari keluarga Ati yang saudara ponakannya akan operasi, Tuhan tolong nyatakan kuasa mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Seluruh jemaat kami serahkan dalam tangan Allah, semua sehat, semua dilindungi Tuhan. Kalau ada yang sakit, ada penyakit-penyakit yang seringkali datang kambuh, dalam nama Yesus berikan kesembuhan. Dari anak-anak balita, ya, anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum dewasa, baik juga kaum lansia. Tante Lina, sehat-sehatkan terus, lindungi dia, jaga dia Tuhan. Berikan damai sejahtera. Baik Tante Liana, jaga, sehat-sehatkan. Berikan damai sejahtera, sukacita menyertainya. Baik juga Ibu Yuli, berikan terus kesehatan, lindungi dan jaga. Ibu Christine juga sehat, dilindungi oleh Allah. Di dalam usia mereka, semua Engkau sehat-sehatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa, baik jemaat yang sedang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan dalam minggu ini, kiranya turunkanlah berkat-Mu di atasnya. Berkat kesehatan, damai sejahtera, sukacita menyertai mereka dimanapun mereka berada di dalam nama Yesus. Kalau ada keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan Engkau sanggup membuka rahimnya. Bagi yang percaya akan melihat kemuliaan Allah, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Jemaat yang sedang di luar kota, dalam pekerjaan mereka dimanapun mereka berada, berkati Tuhan, lindungi Tuhan, jagai apa saja yang dikerjakan tangannya, Engkau berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau juga pulihkan baik rumah tangga yang mungkin diambang kehancuran. Tuhan Engkau sanggup memulihkan dengan kuasa mujizat-Mu. Usaha-usaha yang diambang kehancuran, Engkau sanggup memulihkan di dalam nama Yesus. Tolong Tuhan keadaan negara kami, mungkin dengan pandemi yang terus berkepanjangan. Engkau melihat situasi yang saat ini mungkin wabah COVID sedang meroket di negara kami, khususnya di kota Jakarta. Tuhan tolong lindungi semua umat-Mu, haleluya. Baik anak-anak Tuhan, baik juga hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, lindungi mereka. Baik juga bangsa Indonesia, lindungi, selamatkan mereka. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara. Engkau berikan mereka kesanggupan dan kekuatan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ada yang mengantar, ada yang mentransfer. Baik mereka yang sudah memberi untuk kas gereja, para donatur gereja, mereka yang mempedulikan rumah Tuhan, mereka yang membawa sesuatu di pastori, mereka yang sudah mengembalikan milik Allah perpuluhan, apa saja yang mereka sudah bawa. Kami yakin karena mereka percaya, mereka melakukan kebenaran-Mu, maka mereka akan melihat bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam hidupnya. Engkau sanggup membuka tingkap langit memberkati yang percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga seberapa kami keluarga pastori yang melayani ibadah online ini. Berkati dengan kesehatan, kekuatan. Berkati apa saja yang mereka buat untuk Tuhan, yang mereka kerjakan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan kami semua merasa diberkati oleh Allah. Yang percaya akan berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ya, melihat situasi kondisi saat ini
karena tempat kami masih terbatas ya. Jadi masih ibadah online ya. Mulai hari ini beribadah online dulu. Nanti selanjutnya saya akan beritahu di grup jemaat GPD Bethlehem apakah sudah ibadah onsite atau masih online ya. Berdoa terus supaya semua sehat, Tuhan melindungi kita. Puji Tuhan, selamat pagi.